Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anob, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Sekarang masih semangat kan untuk belajar matematika? Sekarang kita masuk ke materi himpunan ya. Apa itu himpunan? Himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok benda objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Nah, di sini ada contoh himpunan dan bukan himpunan. Kita bedakan di mana contoh himpunan dan bukan himpunan ya. Nah, yang namanya himpunan itu kan objeknya telah terdefinisi dengan jelas kan. Seperti apa sih contohnya yang terdefinisi dengan jelas itu? Misalnya kumpulan hewan pemakan daging. Sudah jelas ya hewan pemakan daging itu apa aja. Contohnya singa, serigala, macan. Nah, kumpulan bilangan cacah itu juga sudah jelas ya. Misalnya 1, 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Warna pelangi juga udah jelas. Himpunan siswa kelas 7A juga udah jelas. Himpunan hewan berkaki 1 juga udah jelas. Walaupun ini nanti hasilnya adalah himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Nanti akan dijelaskan setelah ini. Sekarang kita ke kumpulan bukan merupakan himpunan. Nah, kita yang ke bukan himpunan ya. Contohnya kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Nah, di sini ada kata tinggi. Nah, ini tinggi menurut siapa nih? Menurut ibu tinggi. Nah, menurut yang lain belum tentu kan? Nah, ini relatif. Makanya di sini bukan himpunan. Sama lukisan yang indah juga. Ini juga relatif. Setiap orang itu mungkin berpikiran ini indah lukisannya, tapi mungkin aja beberapa orang ada yang mengatakan itu lukisannya tidak indah. Ini relatif ya. Sama himpunan wanita tercantik. Nah, ini juga relatif. Cantik menurut siapa? Kelompok makanan enak. Nah, ini juga sama. Ini masih belum terdefinisi dengan jelas ya. Enak seperti apa? Kayak gitu. Barangkali aja ada yang suka makan pete, tapi ada yang nggak suka kan? Nah, apakah termasuk makanan enak? Nah, belum jelas. Sama buku tipis juga, kumpulan buku tipis. Ini berarti artinya belum jelas juga. Sekarang kita lanjut ke notasi dan lambang himpunan. Himpunan ditulis menggunakan huruf besar dan tanda kurung kurawal. Seperti ini contohnya. Ini huruf besar nih ya. Lalu di sini ada tanda kurung kurawal. Nih. Himpunan huruf vokal. Nah, kalau yang seperti ini namanya dengan penjelasan kalimat. Berarti dinyatakan dengan penjelasan kalimat. Apa kalimatnya? Himpunan huruf vokal. Ada juga yang seperti ini. Himpunan huruf vokal itu apa aja sih? Anggotanya kan A, I, U, E, O. Nah, di sini ditulisnya menggunakan huruf besar. Lalu di sini juga ada tanda kurung kurawal. Nah, di sini penulisannya dengan menyatakan anggota-anggotanya atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Apa itu anggotanya? Yaitu A, I, U, E, O. Nah, ada juga yang penulisannya seperti ini. Nah, penulisannya dengan huruf besar lalu ditandai dengan tanda kurung kurawal. Nah, kalau yang seperti ini namanya dengan notasi himpunan. Nah, ini dinyatakan dengan notasi himpunan. Ini bacanya seperti apa ya? Bacanya yaitu adalah dibaca A adalah himpunan yang beranggota X sedemikian sehingga X merupakan anggota atau elemen huruf vokal. Nah, di sini saya kasih keterangan ya. Untuk tanda seperti ini seperti kayak ya. Ini namanya elemen atau anggota. Sekarang kita ke mengenal beberapa himpunan bilangan. Nah, dalam aritmatika dikenal beberapa himpunan bilangan yang akan kita gunakan dalam pembahasan selanjutnya. Antara lain apa ya? Misalnya himpunan bilangan bulat. Ini dinyatakan atau ditulis dengan huruf B besar ya. Anggotanya biasanya bilangan bulat positif. Nah, kalau bilangan bulat positif berarti 1, 2, 3.
lalu 0, lalu bulat negatif. Kalau bulat negatif itu berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti kalau himpunan bilangan bulat itu berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Lalu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang himpunan bilangan cacah. Di sini tertulis huruf C besar ya. Anggotanya biasanya bilangan 0 dan bilangan asli. Nih, 0, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan asli. Nah, seperti yang tadi kita bahas, bilangan asli. Ini nanti tertulisnya huruf A besar. Ya, tadi bilangan asli itu kan beranggota bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada himpunan bilangan 0. Nah, di sini huruf O besar ya, bukan 0 nih, tapi O besar. Baru anggotanya adalah 0. Ini anggotanya cuma 1, yaitu 0. Nah, di sini tertulis ya, jumlah. Kalau di sini kan N ya. N itu artinya jumlah dari himpunan bilangan 0 adalah 1 jumlahnya, yaitu adalah anggotanya 0 saja. Sekarang himpunan bilangan ganjil. Biasanya kalau ada bilangan ganjil berarti ada himpunan bilangan genap. Kalau bilangan ganjil itu kan berarti 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kalau genapnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sekarang himpunan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nih, contohnya 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan seterusnya. Saya kasih contoh ya. Misalnya 5. 5 itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 1 sama bilangan itu sendiri kan, yaitu 5 sendiri. Jadi hanya bisa dibagi 1 sama 5. Nah, karena hanya cuma 2 faktor, makanya ini prima. Nah, saya kasih contoh kalau misalnya yang 6. Nah, di sini kan nggak ada 6 kan? 6 itu bukan masuk bilangan prima. Kenapa? Karena si 6 itu memiliki lebih dari 2 faktor. Apa aja? 1, 2, 3, dan 6. Jadi ada 4 tuh. Makanya dia nggak masuk ke bilangan prima. Oke, sekarang kita masuk ke himpunan bilangan komposit. Komposit itu tersusun ya. Himpunan bilangan komposit adalah bilangan cacah yang mempunyai lebih dari 2 faktor, yaitu 4. Nah, tadi kita bahas tuh ya yang lebih dari 2 faktor. 4, 6, 8, 9, 10. Artinya ini kebalikan dari bilangan prima. Nah, sekarang kita ke himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa ya? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, dilambangkannya dengan kurung kurawal, tapi di sini nggak ada isinya, nggak ada anggotanya. Kan tidak memiliki anggota. Nah, atau ditulisnya dengan seperti ini. Contohnya seperti apa ya himpunan kosong itu? Nah, himpunan hewan berkaki 1. Ada nggak hewan yang berkaki 1? Nggak ada, kecuali yang cacat kan? Nah, tapi himpunan hewan berkaki 1 itu nggak ada, makanya tidak ada anggotanya. Nah, berarti ini masuknya ke masuknya ke himpunan kosong. Saya tulis di sini ya. Nah, berarti nanti ditulisnya begini tuh. Nah, sama ini juga himpunan nama-nama bulan dalam kalender yang jumlah harinya 40. Kan biasanya kalau kalender yang bulan maksudnya di kalender itu jumlah harinya kan 29, 28, 30, atau 31. Nggak ada yang 40 tuh. Makanya ini masuknya ke himpunan kosong juga gitu. Sekarang kita masuk ke himpunan la ilaha illallah. Sekarang kita masuk ke himpunan 0 ya. Nah, himpunan 0 itu apa?
Himpunan 0 itu adalah himpunan yang anggotanya bilangan 0, dilambangkannya dengan 0. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Kalau yang cacah kurang dari 1, kita ke cacah dulu aja nih yang cacah. Cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, karena kurang dari 1, nah ini kan lebih ya, dari sini tuh lebih ya. 1 lebih, nah berarti yang kurang dari 1 ya 0. Berarti jawabannya adalah 0 gitu. Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Wah, macet nih. Ke himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa ya? Sabar. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Hal ini berarti semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta disebut himpunan universal dan biasa disimbolkan dengan S atau U. Contohnya, misalnya A sama dengan 135. 135 ini kan si A ini mempunyai anggota 135. Himpunan semestanya apa aja yang memuat 135? Nah, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A diantaranya adalah bilangan ganjil. Contoh ya, untuk bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kita lihat di sini ada anggota 135. Tuh, sama kan? 135. Nah, berarti ini juga termasuk himpunan semesta dari himpunan A. Bilangan asli itu berapa aja sih? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lihat di sini, ada 1, ada 3, ada 5. Nah, berarti ini juga sama. Berarti ini termasuk himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A. Karena ada anggota 135. 1, 3, 5. Bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan dari seterusnya ini ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini ada 1, tuh. Ada 3, ada 5. Berarti ini juga himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A. Himpunan semestanya bilangan cacah. Berarti kalau bilangan cacah itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, lihat di sini ada 1, ada 3, ada 5. Berarti ini juga sama. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya punya nih bilangan prima misalnya. Di sini ya. Bilangan prima. Apakah termasuk himpunan semesta? Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 9, 11 ini ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat nih.
Ini 3 ada, 5 ada. Yang nggak ada 1 kan? Berarti ini bukan termasuk himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A. Karena himpunan A itu adanya 1, 3, 5. Berarti di sini himpunan bilangan prima itu bukan, karena tidak ada 1-nya. Oke. Nah. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.